warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di podcast sharing-sharing. Berjumpa lagi dengan aku, Rini Dwi Kusumawardani. Tentunya aku bakalan nemenin kalian dengan topik yang berbeda-beda. Dan tentunya kali ini dengan topik yaitu yang relate banget sama mahasiswa akhir, yaitu skripsian. Nah, tentunya aku di sini juga bakalan sendirian ya. Aku bakalan bersama narasumber yang kebetulan baru aja selesai ngerjain sidang, yang bernama Amelia Fidela Rahmadita. Amel, boleh ya perkenalan diri dulu? Ya boleh. Halo, namaku Amelia Fidela Rahmadita. Aku dari Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sidar. Sekarang aku di semester 8. Nah, di semester 8 pasti ngelaluin yang namanya skripsi ya. Nah, kalau kamu sendiri sekarang progresnya udah sampai mana skripsinya? Alhamdulillah di bulan kemarin aku udah sampai ke sidang skripsi. Terus sekarang udah mulai ke revisian dari dosen penguji dan dosen pembimbing sih. Boleh tahu nih ya, bagaimana sih proses skripsi itu dimulai dari judul ya? Kamu nentuin judul tuh di semester berapa? Kalau dari judul itu dari prodi sendiri udah ditentuin mulai dari semester 7 kita udah harus ngumpulin judul. Saran-saran judul itu udah harus kita kumpulkan ke fakultas, ke prodi. Kalau aku sendiri itu kemarin untuk dapat judulnya itu aku coba cari referensi di Google, coba cari-cari judul dari universitas-universitas lain. Kemudian untuk judul sendiri itu aku dapatnya sesuai dengan apa yang aku minati, sesuai dengan apa yang aku pahami gitu aja. Kalau untuk judul sendiri kamu butuhin berapa waktu lamanya sampai di ACC sama Dosbing? Kalau dari pertama prodi menyarankan untuk mengumpulkan judul itu mungkin H-3 ya aku baru dapat judul, karena emang dari awal itu belum nyiapin judul sama sekali gitu. Terus dari situ aku cari yang sekiranya tuh aku minat, sekiranya aku paham di bab apa, kan emang aku ambilnya di perdata, jadi coba cari di bab-bab perdata yang kira-kiranya tuh aku paham gitu. Jadi di skripsi itu aku ngambil tema tentang perkawinan. Terus habis itu setelah aku kira-kira aku kayak ada judul nih yang cocok, terus aku langsung kumpulin ke fakultas, terus konsultasi ke dosen pembimbing. Tapi judul itu nggak sekali langsung di ACC. Iya. Ada tahap-tahapnya, kita harus revisi sesuai dengan mungkin kemauan dosen juga, sesuai dengan apa yang harus sesuai dengan undang-undang kayak gitu. Kalau kamu sendiri berapa kali ganti judul? Kalau dari pertama itu ya sekitar 3 kali. Wah, 3 kali lumayan. Kalau kamu sendiri, baik tipsnya dari kamu kalau mau di ACC dosen judulnya tuh nyari referensi dari Google gitu ya? Dari Google bisa, dari perpustakaan atau skripsi kakak tingkat itu bisa juga sih. Cuma kan kalau aku kemarin, aku kan termasuk angkatan awal ya, jadi untuk referensi judul kakak tingkat itu masih sedikit ya. Gitu ya, masih minim. Oh ya. Nah, kalau dari skripsi sendiri tuh terdiri dari 5 bab ya, itu apa aja sih? Kalau di bab pertama itu ada pendahuluan, kemudian di bab kedua itu ada tinjauan pustaka, bab ketiga itu ada metode penelitian, kemudian bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, di bab 5 itu ada penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Nah, kalau kamu sendiri waktu ngajuinnya tuh dari judul, terus bab 1, bab 2, bab 3 atau gimana? Kalau dari dosen kuis sendiri itu sebenarnya kita harus ngumpulin judul langsung ke bab 1, 2, 3. Tapi di program studi lain itu biasanya dari judul dulu, atau sekalian langsung ke proposalnya itu juga biasanya ada. Lah, kalau kamu ada gak sih kesulitan saat ngerjain skripsi itu apa aja biasanya? Kalau kesulitan dari awal mengerjakan skripsi itu yang pertama mungkin dari latar belakang. Terus kan emang aku basicnya itu bukan seorang yang suka nulis kayak
penelitian gitu. Jadi aku kurang paham tentang metode penulisannya, terus kayak sistematikanya itu kurang paham. Jadi mungkin yang pertama kesulitannya di situ. Terus yang kalau udah masuk ke pembahasan itu, kalau dari aku sendiri kemarin kendalanya ada di wawancara narasumbernya ya. Karena narasumbernya kan dia belum bisa mengutarakan semua, karena ini kayak kasus mungkin ada rasa kurang keterbukaan karena aja sih. mungkin privasi Iya, jadi kesulitannya. Berarti waktu kita ngerjain skripsi itu kan juga belajar tentang kepenulisan kayak EYD gitu-gitu ya. Berarti itu penting banget ya. Penting kita banget harus ya. belajar itu. Nah, kalau kamu sendiri ngerjain proposal penelitian itu berapa lama sih? Kalau proposal dari bab 1 sampai bab 3 itu aku kira-kira 3 bulan. 3 bulan itu setelah revisi terus baru selesai seminar itu waktunya sekitar 3 bulan. Kalau kamu sendiri bisa sampai ngerjain proposal penelitian sampai 3 bulan tuh ada tipsnya sendiri nggak? Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada tips yang khusus gitu ya. Cuma kalau dari aku, kalau dari tipsnya itu mungkin bab 1 sampai bab 3 itu kita harus emang benar-benar kita punya target bab 1 sampai 3 itu selesai di target kita. Kita mau seminar bulan apa gitu, kalau ada target waktunya. Kemudian kita harus sering-sering bimbingan, jangan takut salah, jangan kita mendem sendiri kayak ini gimana kalau salah, jangan kayak gitu. Lebih baik ditanyakan ke dosennya. Misal salah kan kita juga bisa dapat saran, dapat masukan dari dosen. Jadi kita nggak mendem sendiri gimana kalau salah gitu sih. Kalau ngomongin tentang dosen pembimbing ya, kalau kamu tuh dapat dosen pembimbing itu milih sendiri atau dari prodinya yang menyarankan? Kalau dari prodi itu diplotkan sesuai dengan keinginan. Iya, kayak sesuai dengan judul mungkin ya. Jadi judulnya diambilkan ke dosen yang berfokus pada bidang apa jadi penelitian gitu ya. Iya. Kalau kamu sendiri kesulitan nggak sih untuk membangun komunikasi sama dosen pembimbing? Karena kalau yang aku tahu tuh banyak ya kayak cerita-cerita bahwa sulit dihubungin dosen pembimbingnya, atau yang emang kitanya juga jarang komunikasi jadinya emang nggak bisa klop gitu. Kalau kamu dia ada gak tipsnya sendiri buat bisa bangun komunikasi dengan baik sama dosen pembimbing gitu? Kalau dari aku kemarin alhamdulillah nggak ada kesulitan yang berarti sih kalau komunikasi sama dosen. Yang penting kita tuh harus rutin aja, maksudnya harus rajin-rajin gitu loh. Jangan misal satu kali bimbingan terus kita terus stuck di itu berapa bulan sampai kita nggak bimbingan gitu. Terus yang pertama harus diperhatikan ketika chat dosen pembimbing itu, yang pertama tahu waktu sama ya sopan gitulah. Yang penting kita menanyakan kapan waktu luangnya, jangan kapan kita luangnya. Jadi harus ngikut gimana waktu dosen ada waktu. Kalau untuk ngechat dosen gitu yang ngopinin, kamu punya nggak sih waktu tertentu biar bisa langsung dibahas sama dosen pembimbing? Kalau aku biasanya ngechat pagi sih, mungkin sekitar jam 8, jam 9 kan dosen baru sampai ke kampus kan, itu belum banyak kesibukan yang dilakuin ya, mungkin masih banyak megang HP buat balas chat gitu. Kalau siang mungkin udah mulai banyak kegiatan, jadi kadang dosen lupa atau emang belum ada waktu aja guys. Kalau ketika menghubungi dosen, pernah nggak kamu menghubungi dosen terus nggak dibales gitu? Terus caranya biar dibales lagi kamu bakal ngingetin gitu atau enggak? Pernah nggak? Ya pernah beberapa kali, cuma kan dosen pembimbing kan ada 2 orang. Iya. Mungkin yang kurang slow respon itu cuma satu di antara itu. Biar mereka kayak bales gitu kan, respon dari chat kita ya kita ulangi aja terus, masih diingatkan. Misal hari ini nggak dibalas mungkin besok, kayak gitu sih. Tapi dosen pembimbingku tuh kadang slow respon cuma 1 hari 2 hari, nanti setelah diingatkan lagi biasanya juga balas. Dan ngomongin dosen pembimbing tuh biasanya tuh ada 2 kan ya? Iya. Nah, kamu kalau bimbingan tuh tergantung kamu mau yang sama mana, atau emang ada jadwalnya yang hari minggu ini sama dosen pembimbing 1, terus minggu selanjutnya sama dosen pembimbing 2, atau harus dua-duanya? Kalau waktu pertama bimbingan awal-awal ngerjain skripsi itu harus bimbingan ke dosen pembimbing
dua dulu untuk tahu bagaimana sistematikanya kita benar atau salah, itu baru nanti diajukan ke dosen pembimbing satu. Tapi selama waktu berjalan itu kayak dosen pembimbing pertama itu maunya kita diskusi bertiga, jadi dosen pembimbing satu, dosen pembimbing dua, sama aku gitu. Jadi kalau bertiga gitu kan kita jadi tahu kekurangan maksudnya kayak lebih balance gitu loh. Musyawarahnya kita lebih enak gitu aja. Ada nggak sih perbedaan tugas dari dosen pembimbing 1 dan 2? Kalau dari pengalaman aku sendiri mungkin kalau dosen pembimbing 2 itu lebih ngoreksinya dari sistematika penulisannya. Kalau dosen pembimbing 1 itu dari isi pembahasannya. Jadi alur pembahasannya itu dari dosen pembimbing 1 kayak gitu. Kalau kamu rutin nggak? Itu bimbingannya tuh rutin nggak? Atau cuma sama kamu dikira-kira harus seminggu sekali? Kalau aku harus ada target seminggu. Dulu waktu awal-awal itu harus seminggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali gitu. Misal setelah revisi harus minggu depan, atau misal aku udah pernah tuh hari Rabu bimbingan revisi, hari Jumat udah langsung bimbingan lagi kayak gitu. Itu kemauan kamu atau kemauan? Iya, kemauan aku sendiri. Berarti target dari diri sendiri ya? Iya. Tapi kalau dari dosen pembimbing nggak ngasih target kamu harus seminggu sekali gitu? Enggak pernah ngasih target. Jadi tergantung dari aku sendiri. Dosen pembimbing juga ngasih waktu kita buat nyelesain bener-bener itu jadi baik gitu, biar bener-bener itu nggak ada revisi lagi kayak gitu sih. Oke. Kalau kamu sendiri waktu ngerjain skripsi itu ya dulu, itu tuh dari tahun kemarin ya berarti ya? Iya. Itu kamu emang fokus sama skripsi aja atau ada kesibukan lain? Kalau di awal-awal pengerjaan skripsi itu aku cuma fokus sama skripsi karena emang nggak ada pekerjaan lain. Tapi kalau udah masuk di setelah seminar itu kan aku ada kerjaan, maksudnya kuliah nyambi kerja ya, kuliah sambil bekerja. Jadi itu sih. Jadi mungkin kalau dengan kuliah sambil kerja gitu agak kurang fokus sebenarnya, tapi pinter-pinternya kita aja bagi waktu. Dulu kamu kerja di mana gitu? Salah satu toko atau kerja? Iya, di salah satu toko di Magelang. Oke. Itu benar-benar menguras waktu gitu. Jadi kamu sama sekali waktu kerja sama sekali gak bimbingan atau gimana? Waktu kerja itu emang sama sekali bimbingannya cuma 1 kali dalam sebulan itu, cuma 1 kali karena emang kerjanya dari pagi sampai sore. Kalau masuk siang ya siang sampai malam. Terus untuk kayak meluangkan waktu biar gimana caranya kita bisa bimbingan itu, kalau dari aku tuh yang kemarin itu kayak aku punya target 1 bulan ini harus bimbingan 1 kali walaupun jadwalnya sibuk ya, padat banget ya. Ya padat. Terus itu aku ngerjainnya tuh setelah dari pulang kerja. Jadi setelah pulang kerja aku mulai ngerjain itu sampai malam, terus paginya baru siangnya baru bisa bimbingan kayak gitu sih. Oke, terus kalau kamu sendiri waktu kerja berarti emang fokusnya mau kerja dulu ya berarti ya? Iya, sebenarnya. Jadi cuma bimbingannya, tapi dicari nggak sama dosen selama 1 bulan itu? Waktu bimbingan yang 1 kali ya itu dosennya kan terus tanya, kok lama sekali nggak bimbingan kayak gitu-gitu. Terus ya udah dijelasin aja. Karena emang sebelumnya kamu sering bimbingan jadi bimbingan. Nah, kalau kamu punya nggak cara bagi waktunya sendiri atau emang ya udah sih aku mau fokus kerja aja, atau dibagi waktunya buat ngerjain revisiannya? Kalau aku ngerjain revisian mungkin kalau pas kerja itu ya mungkin dari sedikit-sedikit. Misal aku masuk pagi pulang sore gitu, aku ngerjain revisi yang nggak terlalu materinya nggak terlalu rumit gitu loh. Aku ngerjain cuma kayak yang sistematika penulisannya, salah di titik koma atau gimana. Terus kalau mungkin pas libur gitu baru aku ngerjain yang kayak pembahasannya dari materi yang mungkin agak berat kayak gitu sih. Jadi pembagian waktunya minimal itu 2 hari sekali harus ngerjain, harus nyicil lah. Harus nyicil ya, itu harus ada kemauan ya dari diri kita sendiri. Iya. Kalau kamu sih pernah nggak ngerasa kayak malas ngerjain skripsi gitu? Pernah nggak di titik itu? Pasti kalau ngerjain skripsi itu pasti ada rasa malas, malah
banyak malesnya ya. Banyak malesnya. Kalau aku kemarin tuh sempet ya males-males tuh karena emang udah kayak capek gitu ya. Padahal belum sampai di pembahasan tapi udah capek. Capek dulu ya. Terus kalau untuk ngatasi itu sih kita kalau lagi males ya udah nggak usah ngerjain aja gitu loh. Maksudnya kita untuk istirahat, emang benar-benar istirahat. Iya. Takutnya nanti kalau Paksakan. iya dipaksakan gitu malah kayak nggak fokus gitu loh. Iya. Kayak udah terlanjur buka laptop tapi nggak dikerjain, malah kita ngerjain kerjaan lainnya gitu. Mending nggak usah ngerjain dulu terus bisa dikerjain hari selanjutnya. Ya, jadi kayak buang-buang waktu ya, kayak Iya. males tapi tetap dipaksain tapi Iya. ada juga gak ngapa-ngapain. Iya, mending refreshing aja. Kalau kamu sendiri ada gak waktu buat refreshing gitu biar gak jenuh sama skripsi? Biasanya kamu ngapain itu? Pasti ada. Kalau biasanya kalau jenuh terus kita capek, aku mending tidur di rumah. Nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana juga nanti sama aja, pasti pikiran kan. Mending di rumah aja ya, kita maksudnya kita istirahat aja lah, istirahat pikiran dulu, istirahat badan kalau capek. Oke, kalau berarti usahanya tuh ya sekalian aja, kalau mau males ya males aja gitu ya. Oke, kalau aku kepo nih sama persiapan seminar proposal gitu, kamu ada gak sih persiapan tersendiri dari diri kamu dan apa saja sih biasanya syarat-syarat dari kampus gitu waktu seminar proposal? Kalau dari kampus itu biasanya kalau untuk mau seminar ya kita kan kalau mau seminar harus melewati kayak persetujuan dari dosen pembimbing 1 sama 2. Jadi untuk pengumpulan syarat sendiri itu harus ada bukti ACC dari dosen pembimbing 1 2, entah itu dari chat WhatsApp atau tanda tangan. Kemudian mengumpulkan kayak memo pendaftaran gitu, biasanya diambil di TU fakultas atau bisa di-download di web Visipol kalau di fakultasku ya. Terus pengumpulan draft skripsi itu soft file, biasanya kan aku kemarin ikut seminar proposalnya yang online ya. Online. Iya, online. Terus untuk presentasinya kita harus menyiapkan materi PPT. Materi PPT itu untuk kita waktu seminar, materi penjelasan gitu aja sih. Waktu kamu seminar proposal berarti online karena itu waktu masih pandemi? Masih online lewat Zoom ya waktu itu. Seminarnya lewat Zoom, jadi kita cukup di rumah aja lewat Zoom kayak seminar-seminar biasanya ya, seperti itu. Waktu itu aku kepo sama pertanyaannya tuh, biasanya kalau seminar proposal tuh pertanyaan bahasnya tuh seputar apa ya? Pertanyaan dari dosen pengujinya tuh ada berapa dosen pengujinya? Dosen penguji cuma ada 1 sama dosen pembimbing 2. Kalau untuk pertanyaannya kan tergantung dosennya. Kalau dari aku sendiri kemarin tuh pertanyaannya cuma tentang bagaimana maksudnya kamu kasus ini mau kemana, kamu mau membahas kasus ini tuh sejauh mana kayak gitu, mau difokuskan kemana, cuma seperti itu. Bukan pertanyaan yang kayak pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang pasti gitu loh. Oh, berarti lebih kepada membahas apa tujuan kamu ke depan, dan kamu tuh kayak lebih terfokus gitu ya. Penelitiannya mau pakai metode apa kayak gitu sih. Oke. Berarti lebih apa ya? Memperkuat gak sih tadi penelitian kamu tuh lebih bisa difokuskan ke depan gitu ya. Oke. Nah, Mel, apa itu? Kan tadi kan persiapan sempurna. Sekarang untuk persiapan sidang sendiri gitu ya. Kamu tuh persiapannya kayak gimana dari diri kamu sendiri sama dari kampus tuh biasanya persiapannya tuh apa aja? Kalau dari kampus itu berkas-berkasnya kurang lebih sama kayak seminar proposal kemarin, cuma ada beberapa data yang harus dilengkapi itu dari SKL. SKL itu surat keterangan lulus. Jadi dalam SKL itu kita harus membutuhkan kayak sertifikat waktu ospek utama fakultas maupun universitas. Kemudian kemampuan berbahasa asing kayak TOEFL. Jadi kita harus mempersiapkan untuk ujian ikut TOEFL juga. Jadi sertifikatnya itu masuk ke SKL kayak gitu. Terus sertifikat PKL, kemudian sertifikat KKN, terus draft skripsi ya yang paling penting. Kemudian ya sama kayak persiapan presentasi kayak PPT kayak gitu. Berarti kalau untuk sertifikatnya sendiri itu ambilnya di TU ya? Iya, biasanya di TU, kalau enggak di BEM. Kalau sertifikat Otadama ya, itu di BEM sih. Oke. Ya. Apa itu menurut kamu apa sih yang harus diperhatikan saat menyusun skripsi biar gak banyak revisian nih menurut kamu?
Kalau dari aku sendiri mungkin untuk nggak banyak revisi itu, kalau dosen pembimbingku itu banyak koreksinya di penulisan, kayak kesalahan di huruf kapital, titik koma atau spasi kayak gitu. Terus alur pembahasannya, jadi untuk pembahasan skripsi yang aku ketahui itu kita harus mencari hal yang umum terlebih dahulu, kemudian dikhususkan ke hal yang khusus, kayak kita harus mengkerucut gitu. Jadi pokok pembahasannya itu nanti di hal yang khusus, jadi kita nggak banyak revisi kalau udah tahu alurnya kayak gitu. Berarti kalau kita apa itu biar gak banyak revisian, kita tuh berarti harus fokus sama apa yang mau kita teliti. Jadi harus bener-bener di satu tempat itu, jangan secara umum gitu ya. Oke. Terus untuk tips dari kamu biar bisa nyelesain skripsi tepat waktu itu gimana menurut kamu? Kalau aku ya, mungkin tipsnya nggak banyak sih. Kalau aku cuma paling niat ya. Kita emang harus bener-bener emang niat. Iya. Emang kita itu tugas kita di akhir. Kalau kita nggak niat ya gimana caranya kita mau lulus kan kalau kita emang nggak niat dari awal. Terus ketekunan dari diri kita, maksudnya memang ngerjain skripsi itu nggak sekali langsung, maksudnya nggak sekali langsung sempurna. Dari dosen pembimbing mesti banyak kayak revisi. Jadi kita harus ngerjainnya tuh revisi maksudnya harus tekun dari sedikit tapi sering kayak gitu loh. Jadi biar terus kita bisa bagi waktu, ada waktunya kita kayak main, ada waktunya kita emang ngerjain skripsi, jadi harus balance kayak gitu. Oke, nah untuk pesan buat mahasiswa tua yang sekarang mahasiswa akhir ya, yang yang sekarang sedang mengerjakan skripsi, apa pesan dari kamu gitu? Kalau pesan dari aku, kita harus tahu, maksudnya kita harus tahu minat kita di mana, maksudnya untuk cari judul itu kita harus tahu minatnya kita di mana, minatnya kita maksudnya khususnya itu di mana. Kalau kita tahu minat kita pasti ngerjain skripsi itu enjoy, maksudnya nggak banyak beban gitu loh. Selain itu kita juga bisa kayak gampang untuk memahami karena kita emang suka sama materi pembahasan itu. Penting ya, harus menyukai penelitian kita. Iya, emang kayak gitu. Terus mungkin ya harus semangat aja lah, kita harus semangat, pantang menyerah untuk mengerjakan skripsi itu emang sulit, tapi kalau kita ngerjainnya sungguh-sungguh, kita ngerjainnya ada target, itu mesti kita bisa ngelakuinnya itu sesuai target yang kita inginkan, bisa lulus tepat waktu ya. Kalau Oke. Nah Mel, makasih banget ya udah mau sharing di podcast kali ini. Dan untuk teman-teman ingat ya kata-kata Amel untuk niat dan tekun, terus sukai apa penelitian kamu dan fokus sama apa yang kamu kerjakan gitu ya. Nah teman-teman semuanya tetap keep positif, jaga kesehatan, dan selalu tungguin podcast terbaru di program sharing-sharing tentunya dengan aku. Dan kali ini aku mau pamit undur diri. Dari aku Rini Dwi Kusumawardani dan Amelia Fidila Rahmadita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.